warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG tahun 2021 yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Dede Abdul Aziz, peserta PPG 2021 LPTK IAIN Ponorogo gelombang 2 dengan nomor peserta 32781800700 dan nomor induk mahasiswa 209210035. Pada hari ini Senin 29 November tahun 2021, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran tentang materi Mawaris kasus Gorowain pada sekolah SMA Negeri 3 Kota Tasikmalaya di kelas 12 MIPA 6 untuk memenuhi ujian kinerja PPG 2021. Semoga bermanfaat dan menambah khazanah keilmuan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk disiapkan untuk berdoa. Siap berdoa. Tak absen terlebih dahulu. Faisal Rajab, Randy Sofwanuddin, Rina Julianti, Rizna Aulia, Rizal Saiful, Sabina, Sajwina Sifa. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai Mawaris. Teman sebelumnya sudah siap belajarnya? Siap. Siap ya? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Jadi dengan modal kesehatan ini kita harus bersyukur kepada Allah. Ya, kita dapat belajar dengan baik, dengan bisa fokus. Ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai Mawaris kasus Gorowain. Kasus Gorowain. Adakah yang tahu apa itu Gorowain? Silakan yang tahu acungkan tangan. Silakan. Siapa yang tahu apa itu kasus Gorowain? Kalau tidak ada, ya silakan. Ada. Berdiri. Namanya apa saya biasa? Absen. Ya, apa? Masalah dalam pewarisan. Kasus dalam pewarisan. Cuma itu aja. Ya, yang lain coba. Pak, silakan. Berdiri. Absen 25. Masalah Gorowain adalah salah satu bentuk masalah dalam pewarisan yang pernah diputuskan oleh Umar dan diterima oleh mayoritas sahabat dan diikuti oleh jumhur ulama. Itu ya, bagus sekali. Jadi kata Randy itu kasus Gorowain itu adalah keputusan
Khalifah Umar bin Khattab yang diikuti oleh para sahabat dan jumhur ulama. Itu salah satunya. Coba yang lain, ada lagi nggak? Silakan. Gorowain adalah salah satu permasalahan di ahli waris, di mana masalah ahli warisnya hanya ayah, ibu, istri, suami tanpa meninggalkan anak. Oh iya, ada tambahan di absen nomor Ke absen 32. 30. Ya, ada tambahan dari Tiara ya. Jadi selain itu adalah kasus yang diputuskan oleh Khalifah Umar. Kasus Gorowain juga hanya terdiri dari 3 ahli waris saja. Itu siapa? Ayah, ibu, istri, suami. Atau istri jika yang meninggal suami. Sudah cukup ya? Adik, dari 2 jawaban tersebut 3 malah ya, kita sudah mengambil sebuah kesimpulan bahwasanya kasus Gorowain itu satu kasus yang terjadi pada Khalifah Umar dan diputuskan oleh beliau, kemudian diikuti oleh para sahabat, lalu oleh jumhur ulama. Kemudian yang kedua, cuma ada 3 ahli waris saja. Siapa itu? Ayah, ibu, suami. Ini modal pertama kali kita belajar kasus Gorowain, yang mana kita akan matangkan pada pembelajaran kali ini dengan kompetensi dasar yang harus Anda miliki. Jadi ini adalah kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh kita pada pembelajaran kali ini. Pertama, pasal 3.7 itu adalah kode dari undang-undangnya. Ya. 1. Menganalisis dan mengevaluasi ketentuan waris dalam Islam. Baik, kita jelaskan. Jadi menganalisis dan evaluasi itu maksudnya kalian dapat menguraikan mana ahli waris yang terhalang, mana yang tidak. Sehingga ketika Anda tahu ini terhalang, kemudian ada ahli waris yang tersisa cuma 3, kemudian Anda menyebutkan ini kasus Gorowain. Itu namanya menganalisis dari soal-soal yang diberikan nanti. Karena kemungkinan soal yang diberikan itu kan banyak ahli waris yang dikemukakan. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata yang ketiga atau yang kelimanya terhalang. Sisanya 3 lagi. Ternyata cuma ada ayah, ibu, dan suami. Oh, ini adalah kasus Gorowain. Itu cara menganalisis. Mengevaluasi bagaimana? Mengevaluasi itu nanti Anda dapat menilai ini pembagian ini benar atau tidak. Ya. Jadi itulah penguasaan yang harus Anda kuasai pada materi ini. Paham? Kenapa materi ini harus dikuasai? Karena sangat penting. Banyak terjadi kasus di masyarakat ini masalah ini. Sehingga kalau kita paham dapat menjelaskan kepada mereka, sehingga tidak terjadi apa? Perkelahian, perseteruan dan lain sebagainya. Jadi penting kita menguasai kasus Gorowain karena kasus ini berbeda dari perhitungan biasanya. Ya, di mana bedanya nanti kita pelajari. Yang kedua, ini 4.7 adalah kode dari keterampilan. Jadi yang 3 itu adalah kode dari pengetahuan. Keterampilan itu Anda dapat mempraktekkan, melaksanakan pelaksanaan pembagian waris dalam Islam. Jadi dalam kehidupan yang nyata nanti Anda dapat mempraktekkannya. Ya, itu tujuan kita belajar hari ini. Setelah kompetensi dasar ada tujuan. Ini tujuan pembelajaran. Apa yang pertama? Jadi setelah proses pembelajaran kita hari ini. Hari ini adalah hari Senin tanggal 29 November. Ya, itu. Jadi pada hari ini kita belajar tentang ini. Setelah belajar ini, Anda dapat menganalisis ahli waris kasus Gorowain dengan baik. Ya, itu.
Jadi nanti Anda dapat menganalisis ahli waris Gorowain dengan baik. Kemudian yang kedua, nanti juga setelah proses belajar hari ini, Anda dapat menguraikan ketentuan perhitungan mawaris kasus Gorowain dengan tepat. Tuh ya. Kemudian yang ketiga, setelah pembelajaran juga, Anda dapat menilai dalam pelaksanaan perhitungan mawaris kasus Gorowain dengan benar. Nah, ini luar biasa kalau Anda sudah paham ya. Kemudian yang keempat, Anda juga dapat mengkomunikasikan ketentuan perhitungan mawaris kasus Gorowain dengan baik. Nanti ada yang mengkomunikasikan ke depan. Jadi diharapkan Anda salah satu perwakilan dari kelompok ke depan, ya, paham? Ya. Tentukan silakan. Kemudian yang kelima, setelah proses pembelajaran nanti kita berdiskusi, ya. Nah, Anda dapat menyajikan perhitungan Gorowain sesuai ketentuan mawaris, menyajikan, menulis di sana tata cara perhitungannya. Kemudian Anda jelaskan. Itu sama mengkomunikasikan bersatu. Jadi salah satu nanti perwakilan ke depan. Siap ya? Siap. Penilaian yang akan kita lakukan pertama, penilaian pengetahuan. Yang akan dilakukan adalah tes berupa pilihan ganda dan uraian. Itu nanti juga pada pas ya. Ya, disiap-siap ya. Itu yang kedua, untuk keterampilan. Keterampilan sekarang kita nilai. Akan nilai keaktifan dalam diskusi. Tadi yang aktif bertanya ada nilai. Kemudian presentasi atau menyajikan hasil diskusi, ke depan ada nilainya. Ya, jadi Anda harus bersaing ke depan siapa yang paling cepat. Silakan. Tentukan aja per kelompok satu. Ya. Diharapkan nanti akhir pelajaran ada yang mengumpulkan satu orang. Ya. Kalau banyak lebih bagus. Itu diantaranya kompetensi dasar dan tujuan belajar kita ini. Dapat dipahami? Ada yang perlu ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjut. Coba simak materi mawaris pokok ini ya. Materi pokok mawaris ini. Bagaimana telah Anda baca atau telah Anda pahami tadi dari membaca referensi? Ya, ini sama juga. Di sini juga bahwasanya masalah Gorowain adalah salah satu bentuk masalah dalam kewarisan yang pernah diputuskan oleh Umar dan diterima oleh para sahabat, diikuti oleh mayoritas ulama. Jadi ini intinya bahwasanya masalah Gorowain itu hanya terjadi jika ada 3 ahli waris. Apa? Ayat 3 ahli waris. Yang pertama siapa? Ada suami, ada ibu, ada ayah. Kalau tidak ada suami berarti ada istri. Cuma itu. Walaupun ada ahli waris yang lain, ya, itu akan terhalang oleh si ayah. Karena ada saudara dan lain sebagainya. Paham? Kecuali ada anak, nah ini tidak bisa. Berarti kasus Gorowain tidak terjadi. Paham? Kasus Gorowain tidak terjadi jika ada anak. Tuh, atau ada cucu, nggak bisa. Kemudian dengan demikian bagian ibu ini beda dari biasanya dalam kasus ini, yaitu 1/3 sisa. Garis bawah itu ya. Jadi 1/3 sisa. Titik gitu ya. Jadi dari perhitungan kemarin-kemarin yang kita lakukan, yang mana bagian ibu itu 1/3 kali harta atau 1/6 kali harta, cuma itu kan bagian ibu itu. Nah, sekarang ada ketentuan yang lain dalam kasus Gorowain ini, bagian ibu 1/3 kali sisa. Atas itu bedanya ya. Ini ada masalah yang akan kita diskusikan, ya. Siapkan untuk berdiskusi. Ini ilmunya kalau Anda pahami luar biasa, ya. Insya Allah mudah, gampang. Anda mengerjakannya 10 menit selesai saja. Ini ada kasus dalam media sosial. Ada seorang yang bertanya, ya. Kita tunggu SMS-nya atau WA-nya. Nah, ini ada WA, ada terbaca tidak?
Ini ada WA-nya ya, kita perbesar. Nah, ini adalah WA-nya ya. Coba dibaca. Assalamualaikum. Assalamualaium, Bang. Mau bertanya, suami saya meninggal sudah 1 bulan yang lalu. Semoga dia mendapat ampunan. Suami saya ini meninggalkan warisan berupa tabungan sebesar 320 juta. Sedangkan keluarga yang ada, ibu, ayah suami, dan 2 saudara perempuan kandung suami. Kiranya bagian saya berapa ya? Terima kasih atas jawabannya. Nah, coba perhatikan, simak baik-baik masalahnya. Pertanyaan ini kira-kira siapa saja ahli warisnya. Jadi dalam hal ini Anda dapat menguraikan nanti ya, uraikan ahli warisnya. Kemudian ada tilai bagian-bagiannya, ini berapa udah benar atau tidak, diskusikan. Siap? Ya, sekarang itulah yang harus Anda kerjakan. Jadi dalam pembelajaran model program based learning ini Anda harus memecahkan masalah yang diberikan. Ya, gampang kan? Menguraikan dan memberikan bagiannya masing-masing. Ya. Ini ada lembaran jawab lembaran masalah agar lebih dapat dipahami. Silakan lebih dekat dibaca ya. Boleh di sini diisinya. Silakan. Diisi saja di sana ya, di coret-coretnya, silakan didiskusikan bersama. Kalau ada yang tidak paham, bertanya, acungkan tangan bertanya ya. Sama dengan yang di sana ya. Silakan diisi. Ada yang tidak paham, mohon acungkan tangan dan bertanya. Silakan diskusikan. Kalau tidak tahu, boleh acungkan tangan bertanya.
Ya. Kepada kemarin bahwasanya itu kalau tidak ada anak dia dapat perempuan, kalau tidak ada anak dapat satu per, kalau ada anak satu per 8, tidak ada anak iya, sisanya kalikan jadi 1/3, sisa dari ini kita paham ya? Ya, ini kan bukan ulangannya, tapi mulainya. Jadi tolong ditanyakan yang saya. Ya, tanyakan kalau ini diskusi sebanyak diskusi sudah sampai maksimal tidak pertanyaan. Ya. Baik. Ada paket ya. Ayat baru. Ya, ada. Yang bertanya siapa? Silakan. Berarti saya tanya, contoh tentang bawaan juga silakan. Ya, tinggal buat jadi kesimpulannya ini adalah satu korban yang mana potensi ini adalah ketiga besar, itu masing-masing adalah yang ya. Jadi nanti siapkan satu ya. Ya. Siapa saja? Siapa? Jadi ini masalah tiga dan kesimpulannya ini adalah masalah baik ini dapat kita akan melanjutkan pada mengkomunikasikan. Siap untuk tiap kelompok salah satu atau perwakilannya menyampaikan hasil diskusi masing-masing. Di kelompok 1, kelompok 2, 3. Kita mulai dari kelompok 1 dulu ya. Silakan untuk menyampaikannya ke depan hasil diskusinya. Catat di sini lalu dijelaskan. Ya. Silakan kelompok 1 siapa?
Silakan Randy. Kita lihat ya hasil diskusi dari kelompok 1. Yang lain kalau ada yang beda bisa protes atau mengajukan gagasannya ya. Silakan. Kalau sama tinggal Anda memperkuatnya. Jawab. Jadi istri itu kebagian 1/4 dikali 320 juta sama dengan 80 juta. Sisanya 320 juta dikurang 80 juta sama dengan 240 juta. Jadi istri itu kebagian 240 juta. Sedangkan ibu 1/3 dikali sisa 1/3 dikali 240 juta sama dengan 80 juta. Jadi bagian ibu itu kebagian 160 juta. Selanjutnya ayah sisa sama dengan 160 juta. Ada yang bertanya? Bukan ada yang ditanyakan. Semuanya? Ya, silakan. Nama saya Rina Julianti, nomor absen 25. Kenapa yang kan di sana ada 2 saudara perempuan kandung? Oleh ibu. Karena siapa? Oleh ibu. Kemana ada sanggahan tidak? Tapi menurut saya bukan karena ibu, tapi karena ayah suami. Gimana pendapatnya oleh ayah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Isna, ingin bertanya, istri dikasihnya 1/4, kenapa enggak 1/8? Berapa? Dan 36. Karena ayah suami harus kebagian. Ya, kalau yang sepakat silakan pendapatnya gimana? Jadi kalau istri mempunyai anak mendapatkan 1/8 dan jika tidak mempunyai anak kebagian 1/4. Gitu Randy. Ya. Terima kasih. Ya tunggu dulu ya, Bu Randy ya. Kita di update dulu ya. Kita lanjutkan kelompok 2. Silakan. Ini cuma dijelaskan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Julianti, nomor absen 25, program kelompok 2. Jadi di sini ada salah satu kasus. Kita ketahui dulu ahli warisnya, yaitu ada ibu, ada ayah suami, ada 2 saudara perempuan kandung, dan yang bertanya adalah istri. Sehingga didapatkan hasil dari istri karena tidak punya anak menjadi 1/4 bagian, sehingga ibu mendapat 1/3 sisa dan ayah sisa dari keseluruhan. Jadi ini masalah bolong lain, sehingga 2 saudara perempuan kandung itu terhalang oleh ayah. Jadi ibu mendapat 1/3 sisa sehingga mendapatkan 80 juta. Ada yang kurang paham? Boleh ditanyakan atau memberikan gagasan yang lain? Dan itu cukup ya, beri update dulu. Kelompok terakhir silakan. Ya, dibaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Nurul dari kelompok
bersama dengan rekan-rekan saya yang pertama Sabrina, Yusrina, Rizna, serta Senia. Di sini saya akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai pertanyaan dari ibu yang ada di WhatsApp ini. Pertama, si ibu bertanya, berapa bagian saya sebagai istri saat sang suami meninggalkan harta 320 juta? Lalu dia juga bertanya, berapa bagian dari ibu, ayah suami, dan juga saudara perempuan kandung suami? Setelah kelompok kami meneliti kasus ini, kita dapat menyimpulkan bahwa kasus ini bernama Borol Ain, di mana sang ahli waris terdiri dari 3 orang, yaitu istri, ayah, dan ibu. Karena di kasus ini dia tidak memiliki seorang anak, hanya mempunyai saudara perempuan kandung suami yang terhalang oleh ayah. Di sini sang istri mendapatkan 1/4 bagian dari harta, di mana harta yang diwariskannya itu 320 juta rupiah. Sehingga hasil dari 1/4 dikali 320 juta rupiah adalah 80 juta rupiah. Jadi yang isi dapatkan adalah 80 juta rupiah. Lalu sisa dari harta waris yang ada yaitu 320 juta rupiah dikurangi 80 juta rupiah, yaitu sebesar 240 juta rupiah. Nah, sang ibu mendapatkan bagian 1/3 dikali sisanya yaitu 240 juta rupiah, yaitu hasilnya 80 juta rupiah. Jadi yang didapatkan oleh sang ibu adalah 80 juta rupiah. Lalu sisa dari harta yang telah dipotong oleh istri dan ibu adalah 160 juta rupiah. Nah, sang ayah karena seorang asobah, dia mendapatkan seluruh sisanya yaitu 160 juta rupiah. Sudah sekian, Pak. Ada yang tanyakan? Tidak ada? Silakan. Alasannya ibu 1/3 dibagiannya itu kenapa? Dikali sisa. Karena sudah ada ketentuan dari sananya, di mana sang ibu mendapatkan 1/3 bagian dari sisa. Sudah dari sananya, maaf ya. Ya. Silakan. Namanya siapa? Ya. Didi Absen. Absen 22. Makan berdiri. Saya Pak mau bertanya kepada Tiara. Ya. Jika seorang suami istri punya anak, di mana itu harta warisnya? Nah, jika dia mempunyai anak, maka kasus ini tidak bisa disebut dengan kasus Borol Ain. Jadi sang istri mendapatkan hartanya 1/8 atau 1/4 bagian. Hanya sampai sini saya pelajari, saya masuk ke belajar, jadi saya belum bisa menjawab keseluruhan. Selanjutnya saya silakan kepada Fadil untuk menjawab. Sekali ya. Jadi tambahan nanti juga berubah, bukan kali sisa tapi 1/6. Itu aja perubahannya. Jadi kasusnya seperti kasus biasa saja dengan Borol. Ya. Sudah ada yang ingin bertanya? Jika tidak, akan saya tutup. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita berdiskusi dan menyampaikan, kita akan merefleksi, ya, merefleksi, menguatkan apa yang telah kalian diskusikan agar semakin matang pemahamannya. Oleh sebab itu, silakan simak di depan ini ya. Perhatikan, ini adalah keluarga besar. Kalau semua keluarga ada itu seperti ini, inilah ahli waris secara keseluruhan yang 25 itu. 25 ahli waris. Ini kalau digambarkan seperti ini. Kemudian dalam kasus ini tersisa ada 6 orang. 2 saudara, istri, suami, ayah dan ibu. Kemudian ini siapa yang meninggal? Suami meninggal. Maka inilah ahli waris cuma tertinggal 5 orang dengan 2 saudara perempuan. Sebelum dihitung, kita lihat dulu siapa yang terhalang. Jadi sebelum proses perhitungan dalam mewaris harus ditentukan dulu ada yang terhalang atau tidak. Ternyata ayah ini menghalangi 2 saudara perempuan. Ya.
maka dia teralat. Sehingga kita dapatkan 3 ahli waris. Oh, ternyata dengan adanya 3 ahli waris ini, kasus yang terbentuk adalah kasus gorowain, yang mana bagian ibu yang tadinya 1/3 harta atau 1/6 harta, ya, tergantung ada anak, cucu atau 2 saudara atau tidaknya, ini ibu, maka bagiannya berubah jadi 1/3 sisa. Itu saja, yang berubah cuma ibu saja, ingat. Yang berubah cuma ibu saja, ini tidak berubah. Ini perhitungannya biasa, paham? Nah, maka kita hitung dulu, karena ayah asabah hitung dulu istri berarti. Karena istri itu dawil kurun, dia dapat bagian karena tidak ada anak dapat 1/4. Ya, itu hartanya berapa? 320 juta. Maka bagian si istri 1/4 harta. 1/4 harta, ya. Karena tidak ada anak. Ibu 1/3 sisa. Ayah sisa. Kita hitung dulu yang ini. 1/4 kali 320 juta. Ini hasilnya 80 juta. Berarti sisanya berapa? 24 juta lagi. Maka 24 juta ini kali 1/3 berarti bagian Bapak? Sisanya ya ini ya. Bagian siapa? Ibu. 1/3 sisa. Dia dapat 80 juta juga. Ah, 80 juta tambah 80 juta. Mana yang ini ya? Berarti 160 juta. Dikurangi kan ini setengahnya kan? Itulah bagian ayah sisa. Di ayah itu sisa dari istri dan ibu. Nah ini 160 juta. Itu ya, paham? Ini untuk menguatkan saja apa yang telah kalian kerjakan tadi itu sudah mewakili dan benar semuanya ya. Alhamdulillah. Dari pembelajaran kita dari awal sampai akhir ini, silakan ada yang mau menyimpulkan, acungkan tangan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Rina Julianti, angka 25. Sini saya akan menyimpulkan yang tadi sudah Bapak sampaikan tentang masalah gorowain. Masalah gorowain adalah salah satu bentuk masalah dalam pewarisan yang pernah diputuskan oleh umat dan diterima oleh mayoritas sahabat dan diikuti oleh jumhur ulama. Sehingga masalah gorowain akan terjadi jika ahli waris hanya ada 3 orang, yang terdiri dari ayah si mayat atau pewaris, ibu si mayat, dan suami atau istri mayat. Sekian kesimpulan hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, hapus dulu. Alhamdulillah, pembelajaran kali ini kita selesai ya dengan baik, lancar. Mudah-mudahan Anda dapat memahaminya sebagai bekal kehidupan yang nyata nanti. Sebelum kita tutup, perlu Anda pahami bahwasanya pertemuan yang akan datang kita akan belajar mengenai sejarah Islam di zaman modern yang kita akan pelajari dalam daring ya. Di dalam daring silakan Anda pelajari secara maksimal untuk menghadapi PAS ya. Siap? Siap. Baik, kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi